Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah kesempatan sore hari ini kita dipermudah kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita, kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di masih menunjukkan tentang pembahasan wudu. Bersuci, kita masih bahas tentang masalah wudu. Sekarang rukun yang keempat. Rukun yang pertama apa kemarin? Membasuh muka. Rukun yang kedua, masuk tangan sampai sikut. Rukun yang ketiga, mengusap kepala. Telinga wajib apa sunnah? Masuk sunnah. Namun kalau dari pernyataan Syekh As-Sa'di kemarin, telinga nanti masuk wajib. Namun kalau dalam pendapat jumhur atau pendapat dalam mazhab Syafi'i, telinga masuk sunnah. Ya, terus yang keempat, nah ini membasuh atau mencuci kaki sampai mata kaki. Dibacakan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang keempat, kemudian ia mencuci kedua kaki hingga mata kaki tiga kali. Nah, cuci kaki yaitu telapak kakinya hingga mata kaki. Berarti mata kaki ini masuk dalam basuhan. Kemarin sudah kita buktikan juga dalam hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Abu Hurairah itu buktikan ketika mengusap tangannya sampai siku dan sikunya ia basuh. Dan dia tunjukkan juga basuh kaki sampai mata kaki, kakinya juga dia ikut basuh saat itu. Sekarang kita lihat cara mencuci kaki. Cara mencuci kaki adalah rukun yang keempat dari rukun wudu. Yang dimaksud dengan kaki adalah telapak kaki hingga mata kaki. Kedua mata kaki juga ikut terbasuh sebagaimana telapak kaki. Juga bagian tumit wajib dibasuh. Nah, jadi ada bagian-bagian di sini. Ada telapak kakinya sampai mata kaki dibasuh. Yang biasanya itu luput. Ada kadang cuma satu garis gini nggak kebasuh, kelihatan. Yaitu bagian tumit. Ya, yaitu yang tidak dibasuh adalah bagian tumit. Yaitu yang bagian belakangnya. Ini kadang tidak terlihat, sebagaimana siku di sini juga kadang tidak terlihat sehingga kadang ditinggalkan dalam basuhan. Nah, sekarang kita lihat tumit yang tidak terbasuh wudu. Tumit yang tidak terbasuh wudu, ada hadis yang membicarakan ancaman bagi orang yang tidak berwudu dengan sempurna. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, kami pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam suatu safar. Kami lalu menyusul beliau dan ketinggalan sholat, yaitu sholat asar. Kami berwudu sampai bagian kaki hanya diusap, tidak dicuci. Lalu beliau SAW memanggil dengan suara keras dan berkata, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Beliau menyebut 2 atau 3 kali. Nah, Nabi SAW tadi lihat sahabat itu ini saat safar mau masuk sholat asar. Mereka ketika itu ketinggalan sholat dan lalu berwudu dengan segera. Ketika berwudu sampai kakinya hanya diusap. Jadi tangannya cuma basah saja, kakinya cuma diusap, sama seperti mengusap khuf. Padahal harusnya dialirkan situ airnya. Maka Nabi SAW teriak dengan suara keras, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka, yaitu tumit-tumit yang tidak terbasuh. diancam dengan api neraka. Nabi ulang 2 atau 3 kali sebagaimana disebutkan dalam hadis ini.
Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Abdullah bin Amr berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah hingga sampai di air di tengah jalan. Sebagian orang tergesa-gesa untuk sholat asar. Lalu mereka berwudu dalam keadaan terburu-buru. Kami pun sampai pada mereka dan melihat air tidak menyentuh tumit mereka. Rasulullah SAW lantas bersabda, celakalah tumit-tumit dari api neraka, sempurnakanlah wudu kalian. Nah, sama dengan cerita tadi, ini cerita lengkapnya atau cerita versi lain dalam riwayat Muslim. Kalau tadi muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat Muslim dikatakan ini ternyata dalam perjalanan Mekah menuju Madinah. Di tengah jalan mau sholat asar, maka ada yang tergesa-gesa cepat-cepat ingin wudu. Nah, berarti di antara alasannya tadi tidak kebasuh karena cepat-cepat. Nah, maka ketika itu ada yang terlihat tumitnya itu tidak terbasuh. Ada yang terlihat tumitnya itu tidak terbasuh. Maka ketika itu Rasulullah lantas bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak terbasuh, diancam dengan neraka. Asbibul wudu'a. Lalu Nabi SAW mengatakan, sempurnakanlah wudu. Artinya tadi yang wajib untuk dibasuh ya dibasuh, jangan ditinggalkan walaupun itu cuma bagian tumit saja. Terus berikutnya. Yang dimaksud aqab dalam hadis di atas adalah urat di atas tumit. Disebut araqib. Kata Wa'il dalam hadis menunjukkan ancaman dan hukuman. Jadi ada dua istilah sini, ada aqab, itu urat di atas tumit atau kita katakan tumit tadi. Kemudian ada istilah wa'il, yaitu wailun. Ini sama dengan kalimat wailul lil mutaffifin atau wailul likulli humazatil lumazah. Ini kalimat wail namanya. Wail di sini ada dua makna, seperti yang disebutkan di sini salah satunya, maknanya itu ancaman atau hukuman, celaka kamu. Makna yang kedua, wail ini nama lembah yang ada di neraka. Ini nama lembah yang ada di neraka. Terus Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, hadis di atas adalah ancaman untuk tumit perkara yang kecil. Namun ancaman ini berlaku juga untuk hal yang lebih dari itu. Karena jika tidak dimaafkan yang sepele seperti tumit, maka lebih dari itu tentu tidak dimaafkan. Nah, tumit itu yang kecil saja, orang mungkin menganggap sepele hal ini. Apalagi kalau yang tidak kebasuh itu bagian yang besar. Kalau ini bagian kecil saja kena ancaman seperti tadi, wailunil aqabi minan nar. Apalagi untuk bagian yang tidak terbasuh lebih besar daripada itu. Terus, jika ada bagian wudu tertutupi kotoran. Ya, jika ada bagian wudu tertutupi kotoran, mungkin ada sesuatu yang nutupi permukaannya, ada cat misalnya atau semacam itu, kita lihat pembahasannya di sini. Jika ada bagian wudu tertutup kotoran, dalam hadis yang menerangkan orang yang wudunya kurang sempurna, disebutkan dari Jabir, Umar bin Khattab mengabarkan bahwa ada seseorang yang berwudu lantas bagian kuku kakinya tidak terbasuh. Kemudian Nabi SAW melihatnya dan berkata, ulangilah, perbaguslah wudu'mu. Lantas ia pun mengulangi dan kembali sholat. Nah, bagian kukunya, ini bukan kuku yang tertutup bagian bawahnya, bukan. Ini berarti kuku yang nampak. Nah, ketika tidak terbasuh, Nabi SAW katakan, irji fa ahsin wudu'aka. Ulangi, perbaguslah wudumu. Karena tadi ada bagian yang tidak terbasuh. Kenapa tidak terbasuh tadi? Disebabkan di bagian kuku itu, ya, itu ada yang menutupinya. Pokoknya bagian kuku kakinya tadi tidak terbasuh, maka diancam semacam itu. Kemudian ada keterangan dari para ulama tentang hal ini, diantaranya dari Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha. Pakar fikih mazhab Syafi'i saat ini, Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha hafizahullah berkata, wajib membasuh seluruh kulit dan rambut ketika membasuh. Seandainya di kuku ada kotoran yang menghalangi masuknya air atau terdapat cincin yang menutupi, maka wudunya tidak sah. Nah, kalau cincin yang menutupi, bisa cincin itu cuma diputar saja air bisa masuk. Namun karena terlalu rapat misalnya air sampai nggak bisa masuk, berarti nggak sah. Juga di sini kalau ada kulit
atau rambut yang itu tertutupi dengan sesuatu sehingga sulit masuk di permukaan, ada kotoran yang menghalanginya, yaitu menghalangi masuknya air, juga wudunya jadi tidak sah. Juga ada perkataan dari Syekh Mustafa, dia juga katakan tidak sah wudu jika ada sebagian kecil dari anggota wudu yang tidak dicuci. Tadi kuku. Dan sebab dia tidak dicuci tadi, bisa jadi ada sesuatu yang menutupinya di atas. Contoh ada cat misalnya. Cat ini mesti dihilangkan terlebih dahulu, berusaha dihilangkan saja. Kalau ada bekas karena kita sudah maksimal untuk menghilangkannya, ya sudah, bekas tadi itu dimaafkan. Yang penting permukaannya, bagian besarnya itu dihilangkan dari permukaan yang nanti akan dibasuh saat wudhu. Pada sesi kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari pekan lalu. Namun yang kami jawab terlebih dahulu, kami prioritaskan yang kaitannya dengan materi. Yang di luar materi nanti insya Allah menyusul. Pada hadis 1425 tidak dijelaskan di mana bacaan tersebut dibaca. Dari manakah dasar bahwa bacaan tersebut dibaca saat ruku dan sujud? Adakah dalil pendukung anjuran membacanya saat ruku dan sujud? Kemarin cuma hadis 1425, makanya tadi dijelaskan di awal. Ada yang kelupaan diterjemahkan. Di bahasa Arabnya ada, tulisan Arabnya ada, fi ruku'ihi wa sujudi, ketika ruku dan sujud, maka bacaannya ketika ruku dan sujud. Tinggal nanti tambahkan di terjemahan di hadis 1425 kemarin, bacaan ini dibaca ketika ruku dan sujud. Bolehkah menggabungkan bacaan pada hadis 1426 dan 1425? 1426 apa? Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Digabungkan dengan hadis sebelumnya berarti Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau kita melihat dari hadis yang ada, tidak secara tegas menunjukkan bahwasanya itu cuma dibaca satu kali saja dan tidak digabungkan dengan yang lainnya. Kalau ada yang mau menggabungkan silakan menggabungkan, namun kalau mau mencukupkan dengan satu bacaan untuk setiap kali ruku dan sujud itu juga dibolehkan. Nanti saya akan cari tegasnya tentang hal ini. Apakah mengusap seluruh kepala juga berlaku bagi akhwat yang kepalanya tertutup hijab? Bagi akhwat yang kepalanya tertutup hijab, yang memakai jilbab, maka tetap dia mengusahakan mengusap kepala. Untuk saat ini, ya, walaupun memang ada pendapat ulama yang masih membolehkan mengusap kepala, namun pada prakteknya, kalau para akhwat itu, ibu-ibu, para akhwat itu mengusap kepalanya di tempat terbuka atau mengusap jilbabnya di tempat terbuka, tentu bagian yang lainnya nanti dia tidak bisa menutupi bagian yang lainnya itu dari pandangan orang, yaitu pandangan laki-laki. Taruhlah dia berwudu di tempat terbuka, maka tangan nanti akan terbuka, akan tersingkap dan akan dilihat oleh laki-laki. Nah, ini yang rawan di sini, padahal ini aurat. Maka saran saya untuk para akhwat, tetap untuk masalah berwudunya, ya, itu tetap cari tempat tertutup, atau setiap masjid itu memfasilitasi untuk para wanita, para akhwat disediakan tempat khusus untuk mereka. Jika saat wudu lupa mengusap kepala, diusapnya sampai 3 kali, apakah wudu tidak sah? Wudunya sah. Namun yang paling bagus, kemarin telah disebutkan, yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, wudu untuk mengusap kepala cuma 1 kali. Ini ada dalam hadis yang dipraktekkan Utsman bin Affan, praktek wudu dari Utsman bin Affan mempraktekkan wudu Nabi SAW, begitu juga dalam hadis Abdullah bin Zaid. Saat kita ruku, apakah boleh membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika, kemudian bangun dari ruku, dan saat duduk membaca Allahumma gfirli sebanyak 3 kali? Wallahu a'lam, seperti itu masih boleh. Apakah boleh wudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Masih boleh berwudu di toilet. Nanti ada beberapa masalah di sini. Yang pertama, yang jelas tidak boleh menyebut nama Allah di situ. Terus bagaimana kalau kita itu membaca bismillah saat di toilet? Kemarin telah kita singgung, baca bismillah nanti hukumnya sunnah, maka dia boleh tinggalkan ketika dia berwudu dalam toilet. Yang jelas tempat yang kedua, tempat yang digunakan untuk berwudu diusahakan bersih, maka disiram dulu. Ada bekas-bekas najis di situ, maka diusahakan bersih. Bagaimana hukumnya men-share ilmu agama tetapi belum sepenuhnya kita mengamalkan ilmu tersebut? Baiknya setiap men-share ilmu kita baca dengan baik dulu, kemudian usahakan untuk dipraktekkan dulu, diamalkan dulu, baru disebarkan. Nantinya kalau ini tidak
dibaca, tidak dipraktekkan dulu, takutnya terkena firman Allah dalam surat As-Saff ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengatakan apa yang tidak kalian itu praktekkan langsung? Artinya baiknya orang yang dakwahkan, termasuk juga yang men-share ilmu, karena dia mendakwahkan di situ ilmunya tadi, maka dia praktekkan lebih dahulu, ya, daripada terkena nanti ancaman dari ayat As-Saff tadi ayat kedua. Apa hukumnya kentut pada saat wudu? Apakah dilanjutkan wudunya atau mengulang wudu dari rukun pertama? Yang jelas kentut itu membatalkan wudu. Namun masalahnya di sini wudunya belum selesai juga. Karena dikatakan di tengah-tengah. Kita mengatakan lanjut juga, walau butuh. Kita mengatakan di tengah-tengah wudunya itu wudunya jadi batal juga. Wah, ini wudunya belum selesai. Ya, mau lanjutkan juga. Ini dia kentut tengah-tengah wudu. Saran saya amalnya tetap diulang saja dari awal. Saya ingin bertanya, saya adalah seorang mahasiswa yang suka dengan seorang akhwat dan saya ingin menikahinya. Ini sengaja saya masukkan ini karena cukup satu yang galau aja di sini. Akan tetapi orang tua saya belum mengizinkan menikah dan ternyata akhwat tersebut ternyata juga suka sama saya. Lalu kami memutuskan akan menikah. Namun kan belum disetujui orang tua. Jika orang tua sudah membolehkan, nanti kami akan menikah. Ya, ini kapan membolehkannya juga belum tahu kan, semuanya masih serba ketidakpastian. Alasan orang tua tidak boleh menikah karena saya belum punya penghasilan yang cukup untuk membiayai keluarga dan kuliah akhwat tersebut. Bagaimana Ustaz dengan keputusan kami seperti itu? Berjanji akan menikah jika sudah dibolehkan sama orang tua, dan mohon penasihatnya Ustadz karena saya jujur ingin sekali menikah tapi belum ada penghasilan. Itu namanya absurd, ya. Dia mau hidupi istri dan dirinya sendiri seperti apa, padahal laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Maka ingat, memang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian punya kemampuan untuk ba'ah, maka hendaklah dia itu menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluannya. Namun ingat di sini, hadis ini, ba'ah di sini kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim itu ada dua pengertian. Kemampuan ba'ah di sini yang pertama kemampuan jima, melakukan hubungan intim. Yang kedua kemampuan dari sisi finansial. Imam Nawawi katakan dua hal ini tidak bisa terpisah. Dia kalau mampu jima, mampu hubungan intim, maka harus juga punya kemampuan finansial. Begitu juga kalau punya kemampuan finansial, harus juga mampu hubungan intim. Nah, itu baru dikatakan ba'ah. Jadi kedua-duanya ini saling terkait. Oleh karena itu dalam penjelasan ulama Syafi'iyah, kalau memang tidak mampu untuk menikah dikarenakan masalah finansial tadi, maka dia bisa beralih pada hal yang lainnya, yaitu menjaga dirinya dengan banyak-banyak puasa. Di sini serba ketidakpastian di sini. Dia mau tunggu orang tuanya kapan mau izinkan, siapa tahu 10 tahun lagi. Ya, nunggu ini masih kuliah ya. Mungkin orang tua bilang kamu S2 dulu baru nanti bisa diizinkan nikah. Ya, serba ketidakpastian, akhwatnya kasihan. Maka saran saya, pending hal itu dan putuskan hubungan saat ini juga. Tidak lanjut. Kalau lanjut serba, ya saya tahulah kalian itu bagaimana ininya galaunya. Ya, serba galau yang pertama iya, dan dengan akhwat tadi serba ketidakpastian. Ini belum pasti dan godaan itu akan sangat-sangat besar. Anak muda tahu sendirilah godaannya seperti apa. Ya, dia akan melakukan hubungan nanti sampai hubungan yang tidak halal, terus hubungan lagi seperti itu. Saran saya stop dulu hubungannya. Ya, sudah yang ini nanti punya pilihan, laki-laki ini punya pilihan, nanti sudah ini jalan sendiri, yang perempuan ini jalan sendiri. Kemudian nanti suatu waktu kalau memang dua-duanya belum mendapatkan calon dan ingin menikah dengan pasti dan orang tua itu izinkan, maka baru menikah. Itu yang jadi solusi yang terbaik untuk hal ini. Urutan hadis dari Buletin Rumah Islam berbeda dengan kitab Riyadhus Shalihin terbitan Darul Haq. Yang manakah yang lebih tepat? Saya berusaha pakai nomor ini cetakan dari kitab asli, saya pakai dari Bahjatun Nazirin. Jadi nomornya sesuai dengan nomor urut itu. Dan
ada terjemahan yang saya pakai juga sama Insan Kamil kalau tidak saya salah terjemahannya itu. Bukunya 1 jilid saja, namun cuma matan saja, cuma isi kitab Riyadhus Shalihin saya tanpa ada penjelasan. Nah, itu bisa dipakai rujukan juga. Jadi penomorannya dari situ. Intinya penomoran dari beberapa penerbit memang tidak standar dalam hal ini. Kalau kita pakai rujukan asli misalnya dari bahasa Arab, mungkin itu dijadikan penomoran standar itu lebih bagus. Dan saya pakai dari Bahjatun Nazirin karena saya Salim bin Id Al-Hilali. Seorang ikhwan bimbang untuk maju jadi imam. Bacaan Qur'annya kurang bagus. Bacaan Qur'annya bagus, namun ia sadar bahwa dulu seringkali bermaksiat. Walaupun ia terus bertobat, namun ia juga khawatir saat ini karena hatinya lemah, timbul riya atau ujub. Sedangkan di sisi lain ada orang yang baik namun bacaan Qur'annya kurang bagus. Dalam kondisi mana yang dia pilih? Dia pilih menjadi imam ketika itu dengan bacaan Qur'annya tadi. Kemudian dia berusaha juga untuk memperbaiki diri. Masa lalu, setiap orang itu punya masa lalu. Tinggal dia saat ini itu mau jadi seperti apa, tinggal mau merubah diri saat ini. Semua orang punya masa lalu masing-masing. Kalau memang dia itu bertobat, maka Nabi SAW mengatakan man taba minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari dosa, maka seperti dia tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Syaratnya tobatnya nasuha, tobatnya itu tulus, tobatnya itu jujur, ya, maka dia akan dimudahkan untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya. Harus berani untuk maju untuk jadi baik. Di antaranya jadi posisi jadi imam. Di antaranya juga dia kalau memilih seperti itu, dia akan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Namun kalau tidak mau berusaha untuk maju, tetap keadaannya seperti itu terus. Karena orang ketika dia berada di depan, ketika dia itu berada jadi imam, dia akan berusaha untuk memperbaiki diri. Ini banyak sekali jamaah yang ikut saya sholat di belakang, masa saya nggak mau jadi baik? Saya berarti jadi pimpinan sekarang, saya berarti harus jadi contoh. Ya, dia pasti akan berusaha untuk memperbaiki diri seperti itu. Dalam fikih mazhab Syafi'i Safinatun Najah disebutkan pada bab yang membatalkan sholat ada salah satunya badan bergerak 3 kali terus menerus walaupun dalam keadaan lupa. Yang dimaksudkan sini adalah mazhab Syafi'i itu untuk gerakan dalam sholat, jika ada gerakan tambahan itu lebih daripada 3 kali, di sini dilakukan terus menerus, sholatnya batal. Maka pakai standar 3 kali gerakan. Nah, tentang hal ini para ulama beda pendapat. Ada yang tidak pakai standar 3, yang penting itu banyak. Yang penting itu banyak. Maka kalau standarnya banyak itu bagaimana? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu jelaskan, kalau kita lihat orang yang sholat itu, dia seperti tidak sholat. Ya, kok dia pegang HP, terus kok pandangannya itu ke HP terus. Nah, ya, berarti kan dia sedang lagi tidak sholat. Masa sholat kayak begitu? Nah, kalau kita sudah berpendapat, kok sholat kayak begitu? Oh, berarti dia tidak sholat. Berarti gerakannya tadi membatalkan. Dan kalau dia itu ada gerakan perlu misalnya ke kanan ke kiri nutup shaf, atau dia lihat shaf depan itu kosong 1 orang, dia masih bisa langkah 1-2 langkah ke depan, maka dia tutup shaf tadi. Berarti ini gerakan yang perlu. Maka kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, gerakan yang membatalkan sholat itu jika memenuhi 3 syarat. Jika memenuhi 3 syarat. 1, dilakukan tidak dalam keadaan butuh. 2, dilakukan terus menerus. 3, dilakukan dalam keadaan banyak. Ya, tadi tidak butuh. Ya, berarti tadi cuma main HP saja, misalnya lihat SMS, itu tidak butuh namanya. Ya. 2, terus menerus dilakukan. 3, banyak. Banyak di sini kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak mesti 3. Ya, tidak mesti 3. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Bila istri terkadang marah-marah sendiri, apakah itu mungkin dikarenakan ada jin di tubuhnya? Perlu diruqyah tidak Ustaz? Tidak setiap istri itu marah-marah itu gara-gara jin. Boleh jadi gara-gara suaminya sendiri. Istri ngambek-ngambek itu gara-gara uang jajannya kurang. Ya, bisa jadi ngambek-ngambek juga suaminya bikin masalah. Suaminya kurang perhatian. Mungkin kurang piknik juga. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, maka kasih istri piknik. Tadi saya tidur ba'da zuhur, bangun waktu maghrib. Jika saya sholat asarnya diganti pada maghrib bagaimana? Sholat zuhur, setelah itu bangunnya itu maghrib. Berarti asar belum kerjakan. Asarnya dikerjakan di waktu maghrib. Solusinya gimana di sini? Kalau dia dapati imam itu belum sholat di masjid, dia kerjakan sholat asar dulu, baru dia ikuti sholat maghrib. Ya, jadi lakukan yang sholat urutannya dulu, yaitu asar dulu kemudian maghrib. Namun kalau dia dapati imam sedang sholat maghrib, ya sudah dia sekarang kerjakan sholat asar.
dengan berbeda niat dengan imam yang sholat maghrib. Masalahnya imamnya 3, yang tadi 4. Berarti ketika imam selesai 3 rakaat, dia tambah lagi 1 rakaat. Kalau ada yang nanya, nah itu baru masalah. Kenapa kamu nambah lagi? Nah, bilang aja jujur, tadi saya belum sholat asar, ketiduran dari zuhur, ba'da zuhur sampai maghrib. Ya sudah, terus terang aja. Saat duduk tawarruk, bagaimana jika shaf sangat mepet sekali, jika dipaksa khawatir menduduki jamaah sebelah. Itulah yang terjadi kalau shaf sholat dibuat terlalu rapat. Mungkin yang dijadikan standar yang bagus untuk rapatnya shaf itu dilihat dari keadaan nantinya kalau kita duduk kita bisa tawarruk ataukah tidak. Ini mungkin dijadikan standar bagus. Karena kalau dijadikan standar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu jelaskan, ini kayaknya saya pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau pundak rapat dengan pundak, kaki dengan kaki, itu namanya dalam bahasa Arab. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika jelaskan kalimat ini di dalam penjelasan beliau dalam Liqa' Asy-Syahriyah, beliau punya pertemuan bulanan yang dia undang murid-muridnya untuk hadir untuk tanya jawab, ya. Nah, di situ beliau jelaskan ini kalimat mubalaghah. Kalimat yang berlebihan dari Nabi SAW cuma untuk menekankan kalau kita sholat itu mesti rapat. Rapatnya itu nggak mesti sampai nempel dan sampai sesak-sesakan, nggak. Yang jelas di sini nanti tetap ada peluang untuk tawaruk, karena nggak mungkin para sahabat dulu itu semuanya itu rapat sampai tawaruk pun nggak bisa, nggak mungkin, ya, nggak mungkin, nggak logis dalam hal ini. Kok bisa Nabi SAW tetap suruh duduk tawaruk di rakaat terakhir? Kok sahabat dulu lakukan nggak pernah tawaruk karena saking sempitnya ketika sholat? Nah, makanya ini nanti bisa ditimbang-timbang lagi. Maksud merapatkan shaf itu tidak mesti sampai sempit-sempitan, enggak. Dan orang harus sadar ketika dia itu tahu depannya itu kosong, lihat ini saya masuk di sini nanti buat tambah sempit atau tidak. Ya. Karena nanti standarnya mungkin kita pakai standar. Kalau mau tahu ini standar pastinya, coba lihat kalau ada tiang sepuh atau ada yang gemuk itu sholat samping kita. Kok dia nggak bisa tawaruk? Oh, berarti ini kita ini terlalu rapat sekali. Ya, itu yang dimaksud. Jadi ini yang dijadikan standar dalam hal ini. Ya. Jadi kalimat tadi nanti silahkan lihat di fatwa-fatwa dari para ulama tentang hal ini. Maksud merapatkan shaf itu apa? Merapatkan shaf itu yang penting tidak buat celah. Tidak buat celah yang nanti diisi satu orang. Namun tidak mesti sampai nempel persis, tidak ada satu semut pun yang lewat di situ misalnya. Ya. Saking sempitnya sekali, ya. Enggak seperti itu. Saya tadi baru sebutkan pengataan saya Muhammad bin Shalih seperti itu. Mungkin nanti kalau kita bahas lambat laun tentang bahasan sholat nanti akan nyampe pada bahasan tersebut. Bagaimana untuk yang berjilbab saat mengusap kepala? Tadi sudah saya jawab. Apakah kalau rambut tebal harus tetap sampai mengenai kulit kepala? Kalau masalah wudhu tidak. Cukup wudhu itu bagian luarnya saja. Karena cuma dikatakan mengusap, bukan mengguyur. Ya, kalau mengguyur air, nah itu baru kena semua sampai di kulit. Kalau sudah membaca doa pada hadis 1425 dan 1426, apakah tidak perlu doa lagi subhana rabbil azim wa bihamdi? Bacaan pada 1425 atau 1426, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, itu sudah jadi bacaan ketika rukuk, bacaan ketika sujud, tanpa tambah subhana rabbil azim wa bihamdi pun itu sudah sah. Apakah ada dalil yang baca Al-Fatihah selepas salam atau setelah sholat fardu? Tidak ada dalil dari zikir-zikir ba'da sholat, ya. Di situ dicantumkan Al-Fatihah setelah sholat. Yang ada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adapun surat ada ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah wallahu alam, tidak ada riwayat yang kuat yang mendukung hal ini. Ketika hujan, kita ingin menjamak tapi di masjid tersebut tidak melaksanakannya. Bolehkah saya sholat jamak sendiri? Syekh Abdul Aziz bin Baz itu menyatakan jamak sholat ketika hujan hanya boleh dengan imam ratib. Hanya boleh dengan imam tetap. Adapun kalau imam tidak melakukan karena dia timbang-timbang, ya tidak perlu jamak, ya sudah jamaah pokoknya tidak boleh jamak. Meskipun juga untuk jamak sendirian. Jadi nanti dipimpin oleh imam di sini. Imam yang nanti memimpin sholat tersebut. Jadi ada beberapa ketentuan menjamaknya di sini. Yang pertama, hujannya deras. Kalau hujannya rintik-rintik enggak. Yang kedua, dipimpin oleh imam. Kalau imamnya jamak baru,
nanti ada jamak ketika hujan. Ya, baru ada jamak ketika hujan. Tandanya kalau kita sudah berada di masjid, mau balik itu sudah sulit sekali. Hujan besar, hujan deras sekali. Yang biasanya dijadikan standar oleh para ulama hujannya itu seperti apa? Mereka itu katakan kalau orang itu pergi itu keluar rumah tanpa pakai payung, maka kalau sampai ke masjid bajunya itu teles basah sampai dikatakan tidak layak lagi dipakai untuk sholat. Yang adanya dia cuma menggigil saja ketika sholat. Nah, standar hujan seperti ini yang dikatakan kita boleh menjamak, atau kalau tidak kita tidak jadi berangkat ke masjid, berarti sholat berjamaahnya tidak dilakukan, namun memilih sholat di rumah. Makanya ketika hujan itu ada lafaz tambahan seperti shollu fi rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Apa hukumnya memakai kaos untuk sholat tidak pakai kemeja? Karena baju yang lain basah semua. Apakah harus pakai baju yang agak basah? Yang jelas tidak mempersulit diri dalam hal ini. Kalau memang tidak punya koko misalnya atau kemeja dalam hal ini, ya untuk kaosnya tetap sah. Namun di sini dalam masalah kesantunan saja, kesopanan saja. Apalagi di sini tolong diperhatikan, jangan sampai pakai kaos yang banyak-banyak tulisan di belakang. Ya, yang banyak tulisan di belakang, apalagi tulisannya cari gara-gara orang. Ya, itu baiknya tidak dipakai ketika sholat. Ya, kalau sopannya kita itu kalau ke masjid itu memakai ya dengan kemeja atau dengan koko seperti itu dikatakan sopan atau santun ketika kita berada di masjid. Contohnya saja, orang itu kalau lihat ada yang pakai kaos masuk jadi imam, itu nggak mungkin kalau di tempat kita. Ini jadi imam, wah ini cuma pakai kaos saja. Sama seperti ketika kita tidak pakai penutup kepala, suruh jadi imam. Kamu pakai pecis dulu, cari pecis dulu, baru jadi imam. Ini namanya kesantunan ketika kita itu berada di masjid. Ya, ketika kita berada di masjid itu dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang pantas, juga dengan pakai penutup kepala. Kalau ada yang jadi imam, dikatakan tadi, ya. Pasnya kalau dia pakai penutup kepala, kalau tidak biasanya cari yang lain atau pinjam pecis yang lain, coba jadi imam pakai pecis. Nah, itu tanda kesopanan seperti itu. Apakah wajib membasuh seluruh rambut yang tumbuh di bagian kepala yang wajib dibasuh ketika membasuh kepala? Karena sulit untuk membasuh seluruhnya secara sempurna. Yang jelas kemarin sudah dicontohkan, kepala yang dibasuh seluruhnya cuma sampai tengkuk saja. Maka tangannya cukup basah, terus ditarik dari depan ke belakang, kemudian dari tengkuk ini tarik lagi ke depan. Itu yang dimaksud. Tidak disuruh mengusap rambut seluruhnya. Kalau rambut seluruhnya tidak. Yang dikatakan sini kepala. Kepala itu dari tumbuhnya rambut normal sampai tengkuk. Seperti penjelasan di kesempatan sebelumnya. Bagaimana jika makmum masbuk dan memulai sholat ketika imam sudah membaca surat pilihan? Apakah ia membaca Al-Fatihah atau mendengar imam? Nah, ini tergantung nanti. Sebenarnya bahasan ini nanti kita bahas detail ketika membahas sholat. Ya, ketika kita membahas masalah sholat. Intinya untuk imam, ya ketika dia baca Al-Fatihah maka pilihan makmum, kalau pendapat yang kami pilih, bacaan imam itu jadi bacaan untuk makmum. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah, makmum cukup dengar saja diam. Maka ketika dia itu telat misalnya tidak bisa membaca Al-Fatihah karena sudah masuk surat pendek misalnya, maka dia cukup dengar imam saya sudah jadi bacaan Al-Fatihah untuknya. Ini kaidah yang paling bagus sekali dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rinci. Kalau jamaah itu dengar imam, makmum itu dengar imam, maka bacaan imam menjadi bacaan makmum. Namun kalau seperti dalam sholat zuhur, asar tidak mendengar jaharnya imam, berarti nanti makmum baca masing-masing. Apakah membaca ta'awudz sebelum sholat atau saat akan sholat merupakan sunnah? Membaca ta'awudz itu masuk dalam sunnah sholat. Kalau dalam penjelasan mazhab Syafi'i masuk dalam istilah sunnah hay'ah. Bagaimana menyikapi orang yang banyak ngomong atau banyak bicara atau percakapannya terlalu panjang? Bagaimana cara menghentikannya? Sudah pergi tinggalkan dia saja, nggak usah banyak-banyak bicara dengan dia. Bila aja ada urusan saya mau pamit dulu, apalagi ngobrolnya ngalor ngidul nggak ada ujungnya, sudah mohon maaf saya ada urusan gini. Yang kita di zaman ini ketika bergaul dengan orang itu mesti kenal waktu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, tanda baiknya Islam seorang, dia itu tinggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Termasuk dalam masalah ngobrol. Ya, termasuk dalam masalah ngobrol. Saya kira-kira kalau duduk di sini, ini saya dapat manfaat apa? Timbang-timbang manfaatnya.
Kalau ada maslahat dunia, nah ini karena masalah kuliah dia ngomong itu ya silakan. Namun kalau tidak ada manfaat apa-apa, ya sudah, lebih baik tinggalkan itu daripada kita menghadapi orang yang banyak ngomong juga seperti itu, waktu kita itu habis sia-sia. Masih ada urusan yang lain. Mungkin yang terutama yang masih muda-muda ini mungkin belum merasakan waktu itu bagaimana itu berjalan. Kalau sudah punya kesibukan seperti ini. Kalau memang ada keperluan tidak penting, ya harus berani mengatakan saya tidak bisa. Ya, termasuk juga kalau ada yang mau buat janji, kalau kita memang ada keperluan, ada kepentingan, harus mengatakan saya tidak bisa memenuhinya. Jangan terlalu banyak memenuhi ini, kemudian melayani orang yang ngobrol sampai waktu habis sia-sia. Ya, mungkin kita belum merasakan waktu itu bagaimana itu jalan gitu, ya, tanpa kita dapat apa-apa. Waktu itu diperhatikan lebih baik, termasuk juga yang masih muda. Apabila kita dalam safar menggunakan kereta api dan telah jatuh waktu sholat, mana yang lebih utama? Sholat di dalam kereta dalam keadaan duduk atau menunggu sampai tujuan baru kita sholat karena waktu yang masih longgar? Kalau waktu masih longgar dan sholatnya bisa dijamak nanti ketika kita sampai di tempat tujuan, maka mending diundur. Misalnya sholat zuhur undur ke asar. Namun kalau waktunya yang sempit, misalnya kita naik kereta di malam hari, subuh, ini biasanya pada sholat subuh. Subuh tidak mungkin kita undur. Kalau kita sampai stasiun tempat tujuan kita, waktu sholat subuh habis. Maka berarti sholat subuh dilakukan di atas kereta. Dalam keadaan apa? Kalau bisa menghadap kiblat, hadap kiblat. Kalau tidak bisa berarti gugur. Kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa berarti gugur. Yang jelas yang bisa dilakukan, kalau ada air di situ, tidak ada kesulitan cari air, masih bisa berwudu, wudu. Tidak bisa ganti tayamum. Ya, tidak bisa ganti tayamum. Saya selalu kritik yang mengganti tayamum. Di sini ingat tayamum itu ada kalau tidak ada air. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ketika tidak ada air dulu, maka ganti dengan tayamum dengan bersuci menggunakan debu yang suci. Nah, sekarang ini biasanya dipraktekkan oleh kita-kita. Ada di kereta atau ada di pesawat, yang diusap itu adalah kursi pesawat atau kursi kereta. Sekarang coba pakai logika saja. Apa mungkin pramugari itu biarkan kursi itu kotor? Ya, ada biarkan debu di situ. Kita tayamum pakai apa? Pakai debu kan? Coba lihat, diusap saja kursi pesawatnya, coba dapat debu nggak? Logis saja, coba lihat, mikir. Mana mungkin ada pramugari atau pembersih pesawat itu biarkan satu debu pun itu di kursi. Sudah disedot pakai vakum. Ya. Nggak tahu kalau pesawatnya pesawat murahan. Ya. Asalnya sudah disedot setiap ini ya, mau transit saja itu ada yang naik pakai vakum kemudian sudah kursi yang ada yang penumpangnya nggak ada. Maka perhatikan, tayamum itu ada kalau tidak ada air. Kalau ada air tetap gunakan air. Di kereta ada air. Di pesawat ada air atau tidak? Hah? Ada air atau tidak? Kira-kira kalau kita pakai air di pesawat, airnya habis? Yang pertama, tidak 100% yang di pesawat semuanya sholat. Betul nggak? Ya. Tidak mungkin semuanya itu. 500 penumpang dalam pesawat semuanya sholat. Silakan hitung sendiri. Walaupun itu lagi pulang umroh juga. Hitung sendiri saja. Masa sholat waktu subuh itu masih tidur di situ? Ya, baru bangun nanti jam 9. Memangnya mau sholat subuh nanti dipakai jamak lagi dengan zuhur? Nggak ada kan istilahnya kayak gitu. Atau sholat subuh jam 9 nggak ada. Kemudian yang kedua, air masih ada. Kenapa ganti kepada tayamum? Bisa pakai alat bantu. Kalau mau mudah, kalau kita berada di keadaan seperti itu, pakai spray. Spray itu nanti jadi pengganti. Taruhlah kita cukup dengan rukun saja. Kita sudah bahas rukun ya. Ada 4 kan? Ya kan, mulai dari apa? Muka, tangan sampai siku, kepala, kaki kan? Sudah, itu yang pakai spray nanti untuk muka saya cukup ketika ini saya basahi muka saya disemprot gitu, ya dah? Nah, ini sudah diusap. Nah, sudah semua kebasuhan, tangan sampai siku ini disemprot. Nah, sudah. Ya, ini juga kiri juga demikian. Kepala cukup tangannya teles saja basah, terus ini diusap. Nah, terus kaki pakai semprot tadi, pakai spray tadi bisa. Nggak ada alasan untuk zaman ini. Zaman serba canggih. Ya, bukan jadi malas-malasan untuk mau ganti pada tayamum seperti itu.
Bagaimana jika keadaan saat sholat kita berada di shaf pertama, bisa mendengar dan melihat imam, namun dalam sholat ada mubalik yang mengeraskan suara? Apakah langsung menyusul imam atau menunggu suara mubalik? Kalau kita lihat imam berarti kita ikuti imam. Mubalik tadi ini tujuannya cuma kalau masjidnya itu besar, kemudian untuk menyampaikan suara sampai di belakang. Tujuannya juga kalau sound systemnya imam itu mati, maka ada mubalik yang menyampaikan suara sampai ke belakang. Ini yang menyampaikan sampai ke jamaah yang di belakang yang nggak dengar. Ya, karena ada risiko di sini. Contoh di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram nggak bisa, harus pakai mubalik. Ada yang menyampaikan suara ke belakang. Karena kalau tiba-tiba itu listrik mati, ya listrik mati, kemudian imamnya di sini, ininya suara, taruhlah sound systemnya masalah imamnya, mubalik nggak? Maka nanti yang seterusnya ke belakang, ya itu nggak akan tahu gerakan imam seperti apa. Maka penting untuk itu. Yang diikuti gerakan imamnya kalau kita berada di depan. Kecuali yang belakang nanti ada mungkin ada pending beberapa saat karena menunggu membaliknya yang menyampaikan suara sampai ke kita. Bagaimana hukum menikah dengan bibi sepupu dari ayah? Sepupu dari ayah itu bukan mahram. Ya, itu bukan mahram, berarti masih boleh. Bagaimana hukum seorang suami menyentuh istrinya saat sedang ada wudu dan begitu juga sebaliknya? Apakah wudu keduanya batal dan harus mengulang wudu jika hendak mengerjakan sholat? Kita sudah bahas pembatal wudu belum ya? Saya tunda aja nanti ketika bahas pembatal wudu. Apakah orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum termasuk ciri husnul khotimah, dan mengapa ada non muslim yang meninggal juga dalam keadaan tersenyum? Meninggal dalam keadaan tersenyum, apakah husnul khotimah? Butuh dalil. Ya, ini tidak bisa jadikan dalil pasti. Wah, dia bom bunuh diri, kemudian dia mati tersenyum. Apa dalilnya? Itu enggak jadi dalil. Bom bunuh diri, ya, itu bukan mati syahid. Dia habis bom bunuh diri, mati tersenyum. Apa dalilnya kalau itu mati tersenyum itu jadi mati husnul khotimah? Harus tentukan dalilnya. Dalilnya mana? Jadi yang bawakan ini harus datangkan dalilnya. Mana dalilnya kalau sebut itu husnul khotimah? Kalau mau tahu tanda-tanda husnul khotimah disebutkan oleh Syekh Al-Albani di kitabnya tentang masalah jenazah, Kitabul Janaiz. Syekh Al-Albani sebutkan ada di awal-awal pembahasan tentang tanda-tanda husnul khotimah. Apakah kita tidak boleh berwudu hanya dengan diusap saja untuk anggota-anggota yang rukun tadi? Kalau bisa mencuci. Tadi yang saya sebutkan tentang pakai spray tadi, kita tidak sampai alirkan penuh dikarenakan darurat. Ya, maka urutannya kalau bisa mencuci, membasuh, artinya airnya dialirkan. Kalau tidak bisa karena keadaan misalnya sakit, ya keadaannya sakit, maka gantinya adalah mengusap. Kalau tidak bisa membasuh, airnya ngalir tadi atau mengusap, baru ganti tayamum. Contohnya misalnya ada yang sakit, dokter punya larang tidak boleh air kena sama sekali. Mau dicuci ataupun diusap tidak boleh, berarti langsung ganti kepada tayamum. Ketika khutbah Jumat kita tertidur tapi masih agak sadar, apakah wudhu kita tetap batal? Yang pertama, untuk batalnya wudhu dikarenakan tidur, para ulama beda pendapat tentang rinciannya. Nanti akan saya jelaskan ketika membahas membatal wudhu, belum kita sampai. Adapun ketika khutbah Jumat ini yang pertama perlu diperhatikan, tidak boleh duduk dengan sambil memeluk lutut. Khusus untuk khutbah Jumat, tidak boleh duduk sambil memeluk lutut. Kalau kajian atau tempat yang lainnya boleh. Apa sebabnya tidak boleh memeluk lutut? Makin dekat lutut dengan muka, makin khusyuk untuk tidur. Makin khusyuk untuk tidur, itulah peluangnya cepat wudunya batal. Makanya Imam Nawawi kaitkan ini, beliau katakan punya peluang wudu itu cepat batal. Maka dari penjelasan ini saja, khusus untuk pria-pria yang mengikuti khutbah Jumat, jangan sekali-sekali, walaupun hukumnya nanti sebagian ulama katakan makruh, jangan sekali-kali duduk ketika mendengar khutbah Jumat sambil memeluk lutut. Kemudian adapun tadi, kalau saya sudah sebutkan duduk seperti ini, berarti ada peluang wudunya itu batal. Nah, ini ketika hilang kesadarannya, tidak lagi mengingat apa-apa ketika itu, ketika digugah, ketika dipaksa bangun juga tidak bangun-bangun, oh berarti wudunya batal kalau sampai hilang kesadaran. Apakah haram mengambil tempat duduk orang lain pada saat ia ke belakang di majelis jika ia tidak rela tempatnya diambil? Siapa yang datang lebih dahulu maka dia yang lebih berhak. Para sahabat itu mengatakan,
ya, kalau kami itu dapat tempat, ya, di mana kami dapat akhir, ya sudah itu tempat duduk kami terakhir. Maka dia tidak akan mencari tempat di depan atau paksa-paksa di depan untuk dia lompati kemudian akhirnya duduk di depan, tidak. Contoh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini karena dia tokoh terhormat di antara para sahabat, pernah dia datang dan ada sahabat yang ngerti, Ibnu Umar datang. Kasihan dia itu duduk di belakang. Ini Ibnu Umar, kamu tempati tempat duduk saya saja. Saya pergi dari sini, kamu duduk di sini saja. Malah ketika itu, apa sikap dari Ibnu Umar? Ibnu Umar tidak mau duduk di situ. Tidak mau dikasih tempat gratis. Karena apa? Hadis tadi. Siapa yang dapati tempat duduk lebih dahulu, dialah yang lebih berhak. Apalagi yang pergi keluar sementara ini sudah kasih tanda. Mungkin dia kasih sajadah di situ. Dia lepas pecisnya, dia taruh di situ. Ada tanda lah dia berikan. Maka dia yang lebih berhak daripada orang yang baru datang. Yang baru datang, kemudian dia lihat tempatnya ini dipakai, maka dia bisa ini, Pak, itu peci saya dari tadi duduk di sini. Saya cuma buang hajat saja di belakang, saya balik lagi. Boleh dia ambil tempatnya. Dia yang lebih berhak. Apakah boleh ketika sholat kita berdoa? Kalau boleh pada kapan saja. Saat sujud boleh berdoa, asalkan dengan bahasa Arab dan tidak boleh telat dari imam seperti tadi syarat disebutkan, atau nanti ba'da sholat. Atau bisa juga di tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir sebelum salam. Zaman sholat ketika hujan, ini dilakukan di asrama yang memiliki musola. Jika tidak boleh, apakah saya harus membayar sholat yang dijamak tadi? Karena saya dulu pernah melakukannya. Baiknya dilakukan di masjid besar. Kalau di musola, apalagi ini cuma di asrama, biasanya jadi satu ya. Musola dengan asramanya jadi satu kan? Kalau itu musolanya asrama, apa kesulitannya dia pergi ke masjid tadi? Adanya jamak tadi, kenapa jamak ketika hujan? Karena ada kesulitan. Ya sudah mau pulang, wah hujan deras. Sudah, akhirnya imam putuskan di jamak. Ya, karena ada kesulitan. Adanya kesulitan ini baru datang kemudahan. Ya, adanya kesulitan baru datang kemudahan. Mana yang lebih dahulukan, menghemat air saat wudhu atau membanyakkannya bilangan mengulang wudhu? Yang diperintahkan yang penting basuhannya tadi itu sudah kena bagian, misalnya tangan sampai siku, maka ini sudah kena, ya, maka sudah cukup, maka dia hemat untuk ini, lalu dia ulang sampai 3 kali, itu yang diperintahkan. Bolehkah mengalirkan air sedikit saat membasuh kaki kemudian meratakan ke seluruh bagian yang harus dibasahi? Ini yang lebih diperintahkan seperti itu. Ini juga dalam rangka menghemat, dan Nabi SAW biasanya menghemat air. Apa rahasia dalam murajaah Al-Quran dan hadis dan ilmu syar'i? Mohon diberikan saran. Rahasianya adalah banyak mengulang-ulang plus banyak mengamalkan ilmu yang telah dihafal atau yang dipelajari. Maka itu nanti banyak membuat kita itu ilmunya itu cepat nancap. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. InsyaAllah pekan depan baru nanti kita lanjutkan lagi, dan pertanyaan yang lainnya saya akan bahas nanti pada pekan depan insyaallah. Demikian kami sampaikan dan kita tutup majelis kali ini, mudah-mudahan bawa berkah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.